Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kisah panjang dari sang penggali lubang yang ada di dinding Sina atau tembok Sina, yang dimana kisah tersebut hanya ditampilkan sebagai informasi umum pada season pertama dari Attack on Titan. Jadi apakah itu? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Pertama-tama, sebelum mendengarkan penjelasan di dalam video ini, ada baiknya kalian menonton dulu video sebelumnya tentang semua informasi umum pada Attack on Titan season 1-nya, karena di sana kami sudah menceritakan kisah si penggali tersebut. Jadi jika semuanya sudah dan tahu mengenai penggali tersebut, maka mari kita mulai. Menurut kami, kesimpulan dari cerita tersebut memiliki beberapa poin penting. Pertama, tembok atau dinding yang mengelilingi manusia yang ada di Pulau Paradis ini jelas rahasia terbesar saat itu, dan sangat tabu jika ada seseorang yang menggalinya, karena jika ketahuan merusak tembok, maka mereka akan langsung hilang. Karena rahasia yang ada di dalamnya merupakan rahasia terbesar yang disembunyikan oleh Raja Tembok ini. Dan itu adalah para Titan yang berdiri dan membentuk dinding di pulau ini. Karena si penggali ingin membuat lubang dengan menyeberang dari wilayah Ros menuju Sina, maka ia sudah mengancam kebenaran dari sang raja. Maka dari itu, tak heran ia langsung hilang keesokan harinya karena tindakannya diketahui. Kasusnya sama seperti ayah Erwin. Saat itu, Erwin yang masih kecil dengan polos membuka mulut tentang kebenaran dari informasi ayahnya. Dan keesokan harinya ayahnya diculik dan disiksa, dan pada akhirnya ia meninggalkan Erwin Smith seorang diri. Bedanya sama penggali tembok ini, ia tak memiliki keluarga sehingga tak ada yang curiga. Beda dengan Erwin yang sejak saat itu mencurigai pihak kerajaan. Lalu kedua adalah tentang seberapa dalam galiannya. Jika dalam ceritanya galiannya itu sudah setinggi 4-5 kali lebih tinggi dari tinggi si penggali, jika kita asumsikan tinggi penggali paling tinggi adalah 2 meter, maka 2 kali 5 adalah 10 atau kurang lebih 10 meter lah. Mungkin paling realnya sekitar 6-8 meter. Dan si penggali masih belum menemukan dasarnya dan hanya tembok saja yang terus memanjang ke bawah. Yang jadi pertanyaan, apakah itu adalah kaki Titan dinding? Dan dari sini banyaknya beranggapan kalau Titan dinding memiliki ukuran yang sama dengan kolosal Titan, yaitu 60 meter, karena dari cerita ini para fans berkata kalau kaki dari Titan dinding tertanam atau tenggelam. Tapi benarkah demikian? Mari kita analisis. Anggap saja kita memiliki dua jawaban pasti. Pertama, kaki Titan dinding memang sampai ke bawah, 6-8 meter ke bawah. Tapi bukan berarti tingginya sama dengan kolosal Titan, yaitu 60 meter. Kenapa kami bilang begitu? Karena kalau kalian perhatikan wajah yang ada di dinding tersebut, menunjukkan bahwa Titan dinding memiliki kepala yang berada di tengah-tengah, alias tidak mentok ke atas, yang aslinya menyisakan ruang kurang lebih 6-8 meter juga. Dengan demikian, tinggi asli dari Titan dinding memang 50 meter. Walau kakinya tertanam sekalipun, tetap saja ukurannya ditutupi oleh tinggi tembok aslinya, karena wajah Titan atau kepalanya saja tidak rapat di ujung tembok. Kenapa kami mengatakan berbeda? Karena Titan kolosal dan Titan dinding itu berbeda, sudah kami bahas sebelumnya. Dan juga Titan kolosal merupakan Titan istimewa dari ke-9 Titan. Jadi tidak lucu rasanya kalau Titan tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan kolosal Titan yang hanya bisa diwariskan. Atau kedua, galian yang sedalam 6-8 meter tersebut ternyata hanya sebuah bagian dari pengerasan, sehingga para manusia tak bisa menggali dan menerobos masuk ke dalam wilayah dengan cara ilegal. Kita tahu bahwa Raja Dinding punya kekuatan untuk melakukan pengerasan dan mengendalikan pengerasan tersebut. Sebagai contoh, mereka bisa membuat pengerasan di ruang bawah tanah tempat pewarisan dari founding Titan. Lihat saja, bahkan tangga pun mereka bisa buat. Jadi tak heran apa yang terjadi, dan si penggali temu itu bukanlah hal yang mengejutkan. Tapi kalau begitu berarti tinggi Titan dinding 40 meter saja dong. Nah, itu bisa saja kalau dilihat dari buku sejarahnya. Ada scene yang memperlihatkan bahwa para Titan tersebut kakinya sama sekali tak tertanam di tanah. Mungkin terlalu pendek 40 meter, mungkin sekitar 45-48 meter. Karena jaraknya juga tidak terlalu jauh. Jadi kesimpulannya, ukuran Titan dinding sebenarnya tak mencapai ukuran kolosal Titan yang memiliki ukuran 60 meter.
Walau Titan dinding kalah ukuran, tapi setidaknya mereka tidak kalah soal kekuatan yang saat ini Eren pakai untuk meratakan dunia ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan sederhana ini dan akan kita lanjutkan nanti untuk informasi umum season 2-nya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.